Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazaman ahzaba wahdah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar, penyaksi dimanapun berada, alhamdulillah kami kembali untuk memberikan wejangan yang khususnya kembali kepada diri kami pribadi, segala yang akan kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari media yang telah kami buat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap kita istiqomah mengirimkan dengan melantunkan kalimat-kalimat pujian kepada junjungan paduka alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pendengar, pemirsa dimanapun berada, kita sekarang berada pada bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang akan menghantarkan kita kepada bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ini terdapat banyak amalan-amalan yang agung. Di sana ada puasa yang mulia karena ada hari Arafah dan yang lainnya. Kemudian ada ibadah, kurban, salat Id dan yang lainnya. Maka kami akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah persoalan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengisyaratkan, menganjurkan tentang kurban, berkurban. Bahkan sebagian mazhab mengatakan wajib, karena tafsir surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, fasalli fi'il amr, maka salatlah. Salat di sini ada salat Id, Idul Adha, maka ada yang mengatakan salat Id wajib dari sini. Wanhar, dan sembelihlah dan berkurbanlah. Maka kalimat wajib ini, kalimat amr ini, ada yang mentafsirkan adalah wajib bagi yang mampu. Sementara kami dan jumhurul ulama mengambil pendapat kurban adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah yang tatkala dilaksanakan oleh sebagian orang dalam keluarga tersebut, maka yang lain tidak dianjurkan dengan sangat lagi. Kami ambil contoh dari fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban seperti mengurus jenazah. Ketika ada 1, 2, 3 dan yang lainnya mengurus jenazah, maka muslim yang lain tidak wajib. Akan tetapi ketika tidak ada yang mengurus, maka yang lain terkena dosanya rata. Sunnah kifayah demikian. Jika ada satu keluarga hanya memiliki 1 ekor kambing, sementara di keluarga tersebut ada ayah, ibu, kemudian ada 5 orang anak, maka seandainya mampu hanya 1 kambing, maka sembelihlah 1 kambing dengan catatan atas nama siapa. Jangan seperti sebagian orang yang tidak memiliki manhab atau tidak mau bermanhab mengatakan 1 ekor kambing ini hada li anni wa ahli baiti, ini adalah dariku dan dari keluargaku. Maksudnya adalah harus menyokong, harus mengedepankan dulu atas nama siapa ini kurban. Jadi setelah diberikan nama, misalkan an fulan bin fulan, setelah itu ahli baiti dan keluargaku, maka yang atas nama tersebut mendapatkan pahala kurban full, dan yang lainnya yaitu keluarganya mendapatkan pahala-pahala sunnah. Yang penting tetap mendapatkan pahala. Bisa digilir tahun ini misalkan seorang ayah yang berkurban, tahun depan seorang ibunya, kemudian anaknya digilir, boleh, marhaba. Akan tetapi lebih baik jikalau
kurbannya diberikan 1 orang untuk 1 kambing. Walil baqarah, dan untuk sapi badanah unta adalah sab'ah, yaitu untuk 7 orang. Dan seperti yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di zaman-zaman ini adalah ada kurban kolektif, yaitu patungan hewan sapi. Misalkan satu keluarga tidak mampu membeli 1 sapi, jadi patungan saja, 1 orang misalkan sekian juta, misalkan 1 orang 1 juta, 7 orang 7 juta. Seandainya harga sapi 7 juta, maka ini adalah sah karena sapi untuk 7 orang. Dan ibadah kurban ini dianjurkan, disunnahkan, yaitu setiap tahunnya, bukan seperti haji. Kalau haji hanya kewajiban 1 kali tok, dan haji yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima seterusnya adalah sunnah. Umrah pun demikian, sekali yang wajib, seterusnya sunnah. Tapi bagi kurban ini adalah dianjurkan sunnah setiap tahun ketika kita mampu. Bahkan ada ancaman-ancaman dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqrabanna musallana, jangan dekati musalla kami, jangan dekati tempat salat kami kalau dia tidak mau kurban padahal dia mampu. Sampai seperti itu ancaman dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini ibadah yang sangat besar pahalanya tersimpan di dalamnya. Maka khususnya di saat-saat pandemi COVID-19 yang sedang kita alami ini, ada beberapa pertanyaan yang datang kepada kami. Bagaimana kok kita tetap kurban padahal hajinya kan nggak berangkat? Masya Allah, haji berbeda dengan kurban. Kenapa ada kurban? Karena bagi yang haji, bagi yang tidak haji maka berkurban. Kalau tidak ada yang haji, maka kurban justru lebih banyak disembelih, karena yang pergi haji tidak ada. Maka kita manfaatkan situasi ini untuk tetap mencari ridha Allah dengan jalan yang lain selain berhaji, yaitu berkurban. Yang tidak jadi berangkat haji, Masya Allah, terima dengan lapang, jalani apa yang telah Allah takdirkan. Insya Allah, seandainya ia niat tulus berhaji, maka dia sudah dapat pahala haji, biarpun dia tidak berangkat haji. Akan tetapi dia mengalihkan dananya untuk berkurban, bersedekah, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, rizki untuk berkurban, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk berderma sesama kita, terutama orang-orang yang membutuhkan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang ekonominya sangat kurang, maka kita harus lebih memperhatikan orang-orang tersebut dibandingkan ibadah-ibadah yang terlihat memamerkan kesombongan, memamerkan harta dan yang lain sebagainya. Maka kita perhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.